Siraj Dwi Putra dengan NIM 22804044 Saat ini saya sedang melakukan praktik keguruan di SMA 3 Yogyakarta. Berikut video pembelajaran saya dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Oke, benar. Jadi upah menurut waktu bahwa sistem upah yang didasarkan pada berapa lama kerja seseorang. Tidak menutup kemungkinan mereka dibayar juga per jam, per hari, juga bisa per bulan. Jadi contohnya seperti guru private, mereka akan dibayar per jam dan mereka masuk dalam jenis upah menurut waktu. Oke, ada yang tahu nggak jenis upah yang menurut waktu lainnya seperti apa? Ada yang bisa dibantu? Setelah ini terus kita baru masuk ke angkatan kerja. Ibu rumah tangga kenapa bukan angkatan kerja? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, betul. Karena ibu rumah tangga itu mementingkan keluarganya. Jadi dia memilih untuk tidak bekerja untuk mengurus keluarganya. Dan dia tidak mempunyai keinginan untuk bekerja lagi. Makanya dia disebut bukan angkatan kerja. Sebenarnya sesuai teori kita masih bukan angkatan kerja. Namun kita membagi sebenarnya teori dan realitas itu kadang berbeda. Jadi realitanya kadang mahasiswa itu bekerja karena situasi tertentu. Jadi mungkin karena saya itu kan kita perlu magang PTN dulu sebelum bisa menjadi guru, itu menjadi salah satu syarat untuk kelulusan kita. Jadi ada terms khusus buat mahasiswa itu bisa bekerja. Tapi tetap disebut bukan angkatan kerja. Tapi kita masuk ke usia bekerja. Ada yang mau nanya lagi? Oke, lanjut. Dan bukan angkatan kerja itu usia 15 sampai di bawah 15 tahun atau enggak di atas 64 tahun. Yang next, kesempatan kerja. Jadi ini kesempatan kerja merupakan permintaan akan tenaga kerja oleh rumah tangga produsen. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa kurvanya seperti itu? Kenapa ketika output barang dan jasa naik, kesempatan kerja naik? Boleh jelasin? Boleh jelasin? Lanjut. Coba. Kenapa ketika perusahaan mengalami peningkatan output, maka mereka minta kenaikan kesempatan kerja juga diminta berkurang. Jadi kalau dulu baru jadi nama itu. Ya, ini bisa ditambah lagi. Oke, boleh jadi bantu. Tentang suatu barang atau jasa itu meningkat, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia untuk memproduksi barang atau jasa tersebut juga. Sehingga lapangan kerja tersebut semakin banyak. Sedangkan ketika ketikanya turun, suatu perusahaan itu tentunya
bisa jelasin nggak selain COVID apa mungkin contoh untuk terus yang kedua dari SMA kerja yang bisa jelasin? Contoh dari ketika perusahaan mengalami penurunan output maka banyak PHK akan dilakukan. Bisa dijelasin? Betul. Mungkin kebanyakan mungkin efisiensi Pak Prabowo mungkin itu bisa menjadi faktor penurunan di mana Pak Prabowo menurunkan tadi efisiensi tadi di banyak perusahaan yang mengalami pengurangan modal. Karena itu perusahaan juga melakukan PHK tapi tidak semasif COVID-19 kemarin. Selanjutnya kita bahas tentang masalah tenaga kerja. Mungkin masalah tenaga kerjaan ini kita udah lihat banyak di internet ya guys. Mungkin di berita, entah di berita, sosial media, ataupun di TV. Jadi masalah tenaga kerja pertama adalah melimpahnya jumlah tenaga kerja. Yang tadi dijelasin di sama kelompok 2 kenapa bisa banyak pengangguran mungkin karena tingkat kelahiran di Indonesia itu semakin tinggi sedangkan investor asing untuk masuk ke Indonesia itu semakin menurun. Karena itu banyak sekali pengangguran yang terjadi di Indonesia. Ketika pengangguran di Indonesia banyak. Selanjutnya adanya rendahnya kualitas tenaga kerja. Ada yang tahu nggak kenapa beberapa daerah di Indonesia itu mengalami penurunan tingkat kualitas tenaga kerja? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, ya. Ada lain nggak? Kenapa beberapa daerah di Indonesia itu mengalami penurunan kualitas tenaga kerja? Ada yang tahu tadi?